Oke, selamat malam teman-teman. 欢迎来到知恋我们一起学汉语吧。Halo, selamat datang di sini. Ayo kita belajar Mandarin secara bersama-sama bersama Pia ya. Sekarang itu masih jam 4, tapi saya akan record kelas hari ini dan juga kelas hari besok gitu. Nanti linknya akan saya post di YouTube dan teman-teman bisa menonton dari sana gitu. Karena Sabtu dan Minggu adalah family time, waktu untuk teman-teman hangout juga, jadi agar tidak mengganggu uh, agenda masing-masing gitu, jadi saya record saja seperti itu. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui WA. Iya, terima kasih. Kita mulai lagi lanjutan radikal. Nanti radikal sepertinya akan kita coba sampai 20 atau 30 radikal ya. Minimal kita tahu 30 radikal lah. Nanti nextnya teman-teman saya kasihkan PDF radicals yang paling paling sering digunakan di bahasa Mandarin. Nanti teman-teman bisa belajar sendiri apabila jadwal sesi kelas kita telah berakhir gitu. Ya, setelah tanggal 19 ini teman-teman bisa belajar sendiri karena tiap hari udah ada yang udah ada saya bahas tentang radikal. Mungkin teman-teman bisa mencari sisanya itu melalui aplikasi seperti Skitters. Ada satu aplikasi yang bisa kita jadikan acuan. Dia mengajar radikal juga. Nanti saya kasih contoh Skitters kalau nggak salah nama appnya. And then ada Super Chinese juga, tapi itu sebenarnya tidak membicarakan tentang radikal. Nanti saya carikan website atau mungkin aplikasi-aplikasi Mandarin yang bisa membantu teman-teman memperlancar pengetahuan tentang radikal ya. Minimal 100 radikal sebelum terjun ke kosakata. Jadi lebih mempermudah gitu. Oke, let's start day 5. Thank you so much karena udah join sampai day 5. Jadi kita coba pelajari lanjutan radikalnya. Oke, radikal selanjutnya ini adalah jin. Dia huruf J, tapi bacanya C. Jin nada satu. Jin ini artinya apa nih teman-teman? Bisa lihat nih, ini bentuk berkilauan ya. Berkilauan ini artinya emas atau metal sih. Metal juga bisa. Metal, pokoknya sesuatu yang berkilauan. Dia bereformasi dari bentuk seperti ini jadi ini. Dan yang kita pakai sekarang nih, kita pakai sekarang ini. Cara tulisnya seperti apa? Laoshi kasih tanya satu kan, terus gini turun set tuh gini. Harus lebih panjang mana? Sorry, tulisan itu cukup harus bener ya biar enak kita hafalnya. Ini sebenarnya harus rapat semua cuy. Sebentar. Jangan terlalu pisah-pisah ya teman-teman, karena kita we write pakai tab jadi kurang. Nih terus gini. Jadi ini harus nyambung. Ya gak sih? Enggak deh kayaknya. Harus nyambung sih. Nyambungnya tuh gini. Ini kalau sebenarnya penulisan Mandarin tuh harus benar.
Laos saya juga dulu marah kalau misalnya penulisannya salah. Nah, ini harusnya kayak gini. Ini nanti jaraknya jangan terlalu jauh ya teman-teman. Coba kita ulangi lagi sekali. 1. Nah, gitu. Seperti itu. Ini salah, jangan diikutin. Jaraknya terlalu jauh. Kita kalau menulis jaraknya tidak boleh jauh, nanti salah. Nah, kepalanya terlalu jauh. Oke, sudah gitu, seperti itu ya pokoknya. Oke. Nah, Cin ini sering digunakan untuk hal-hal yang berurusan dengan uang gitu, besi, lebih ke emas ya, lebih ke emas sih. Jadi hal-hal yang berbau emas, duit gitu pakai radikal cin. Nah, itu contohnya. Nih. Contohnya cin ini ya, cara tulis yang benar tuh harus seperti ini teman-teman, harus persis sebenarnya. Nih, cin. Nah, dia itu punya form yang berbeda. Ada 2 form. Form yang pertama itu yang ini, yang kita lihat tadi barusan, cin. Ini ya format pertama yang kita loh, kapus. Format pertama. Bentar. Cin itu kayak gini. Terus format yang kedua, ini format 1. Format kedua tuh gini. Format kedua 1, 2. Sebentar. Harus nempel. Nah. Tuh. 2. Inilah kefrustrasian seorang nulis kagak bisa. Lihat 1, 2. Nah, terus 3, 4. Nah, seperti ini. Ya, ada bener kan? Nah, yang ini adalah varian ke-1. Ini varian kedua. Varian kedua ini digunakan pada karakter sebagai apa nih? Sebagai radikal bagian semantiknya. Sebagai radikalnya atau ya radikal semantik lah di depan Hanze gitu, seperti itu. Nah, nih, relating to metal and wealth. Ini kekayaan dan metal tuh pakainya ini. Nih, radikal ini kalau dia berdiri sendiri bentuknya seperti ini. Kalau dia berdiri sama Hanze dia bentuknya seperti ini. Maksud saya sama karakter, sama
radikal lainnya gitu, non radikal ya. Tulis guratan non radikal. Radikal ini kalau bertemu dengan guratan lainnya yang di sini, dia bentuknya seperti ini, yang ini. Oke. Contohnya, 老师, nah, nih, tin gold or metal. Dia kalau ini karakter berdiri sendiri nih, dia seperti ini. Terus kita punya ting, dia itu dibacanya sama dengan T ya. Kalau T, dia kasusnya sama kayak huruf P. Kalau T itu dibacanya itu TH, ya, gitu. Ta, gitu. Kalau D dibacanya T. Ting, itu artinya nail. Nail itu artinya apa? Nail itu bukan kuku ya. Nail itu ini loh. Teman-teman tahu nail? Kayak gini sih. Wait. Nail itu kayak pertukangan. Nail itu apa sih bahasa Indonesianya, teman-teman? Saya cari dulu di kamus. Ini gak sih paku apa ya, sebentar. Paku kalau nggak salah sih. Nail. Bukan nail yang ini. Fingernail. Ini mah fingernail. Ini loh, paku. Paku. Itu paku. Terus artinya juga bisa untuk mengikuti dengan baik apa-apa gitu, karena ingat ya, nail itu kan depannya ada varian ini nih, varian chin itu berhubungan dengan metal. Nah ini paku ini berhubungan dengan metal, besi, perbesian, paku. Nah terus kita punya chin nada 1, chin. Sebenarnya ada 2 nada cian yang nada 2 artinya duit sih. Ini cian yang nada 1. Cian agak artinya pelit, itu kayak bahasa kimia gitu loh guys. Lambung. I'm gonna find out. Cause I don't understand lit means. What is the meaning of lit? Lit itu apa sih guys? Kok Korea terjemah? Ini Indonesian. Timbal itu apa guys? Timbal itu kayak bahan kimia gitu loh. Ini PR ya untuk Pia. PR untuk Pia, gimana sih? Timbal gitu loh. Timbal itu ada hubungannya sama besi ya? Gak tahu nih. Nanti kita cari tahu dulu ini timbal kayak gimana, kita search aja. Terus kita punya feng itu ujung. Blade, dari blade itu pisau nggak sih? Ini langsungnya sedang mencari untuk teman-teman ya. Feng itu bagian tajam dari pisau. Ini kunai. Kita kayak misalnya ini kunai. Siapa yang tahu
kunai. Saya juga nggak bisa gambar kunai lagi. Kunai. Nah, terus gimana? Jadi kayak bunga ya. Kunai. Ujungnya yang tajam itu guys, itu disebut feng. Wah, jelek sekali gambar gue. Gak usah digambar aja kalau gitu ya. Kita cari di Google bisa nggak ya? Sebentar teman-teman, sedang mencoba banyak hal. Kunai. Oh, image. No, seperti ini. Kunai ternyata yang kayak gitu. Nah, ini ujung-ujungnya seperti ujung-ujung pisau. Ujung-ujung kunai itu disebut feng. Feng. Nah, ya kita gini aja coba. Nah, terus ada lagi kita punya yang paling sering dipakai orang-orang. Ini harus diketahui apalagi untuk orang kantor atau yang suka berbelanja, yaitu Cian. Ada dua dia. Cian artinya uang. Ini harus lebih kecil sih. Wait. Satu. Nih, ada radikal Cin. Tuh, dia tulisannya tuh kayak gini kalau di hansukan, diketik. Ande. Sangat cepat. Jangan dulu. Ini. Nah, tuh. Seperti ini. Nah, inilah artinya Cian. Cian artinya yang ini. Yang ini. Tuh, yang ini. Ini tuh. Ini Cian. Nah. Oke, kita pindah ke bagian selanjutnya. Kalau punya pertanyaan bisa nanti di keep terus ditanyakan melalui WeChat, maksud saya WA. Oke, selanjutnya ada Hanzi Tao. Nada 1. Tao ini apa? Tao ini knife, pisau. Nah, kayak gini. Tao. Cara menulisnya tuh 1, 2. 1, 2. Nah, itu bentuknya tuh kayak ini loh. Apa namanya ini? Ini apa sih? Buat jarit apa ya? Ngarit gitu, buat ngarit rumput. Kayak gitu ya bentuknya. Buat ngarit rumput. Lah, kagak ada pisau. Sabit. Kayak sabit. Gambarnya kayak sabit kan. Nah, ini. Tuh ya. Nah, dia bermula dari kayak sabit, terus dia berubah seperti ini. Yang menghasilkan ini. Tau. Nah, tau itu berhubungan dengan karakter yang ada pisaunya, knife. Jadi kalau dia sendiri artinya pisau. Tau. Kalau dia sendiri artinya pisau. Tapi kalau misalnya
dia bersama dengan yang lainnya, artinya berubah. Jadi misalnya kayak Xiao, dia sama Xiao ya. Xiao. Dia sama Xiao. Dia ada di belakang nih teman-teman. Kan selama ini kalau radikal itu kalau bukan di atas, di kiri ya, atau di bawah. Ternyata dia juga bisa di belakang. Dia juga bisa di belakang. Seperti ini. Tahu. Nah, untuk kita tahu radikal, kita harus hafal. Jadi, oh ini posisinya kayak gini, radikalnya yang ini nih, gini nih. Kita harus hafal, harus sering-sering lihat. Dia tuh ditentukan oleh seringnya kita melihat dia di huruf-huruf lainnya gitu. Jadi oh ini disebut radikal ini karena dia di sini. Oh kalau untuk tahu itu biasanya dia di belakang gitu. Teman-teman hafalkan saja lokasinya. Kalau tahu itu khusus tahu dia ada di belakang, di kanan maksudnya. Nah, xiao xiao ini artinya untuk mengupas atau memotong. Terus kita ada ke untuk memotong. Beda-beda tergantung penggunaannya juga. Terus ada kwa itu kayak untuk scribe gitu loh, untuk di ini scribe. Nah untuk nggak tahu sih nama scribe tuh di itu loh, scribe fruit. Coba scarf lagi, kok scarf. Scribe. Nah di gituin. Dikupas ya, di itulah pokoknya teman-teman bisa dilihat seperti itu. Nah kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan nanti. Selanjutnya kita pindah ke bagian ini, roof atau atap. Nah bisa lihat kan di sini bentuknya tuh seperti rumah. Dia dimulai dari ini, berakhirnya menjadi ini. Dia tuh tidak bisa berdiri sendiri teman-teman. Kalau radikal yang ini dia nggak bisa berdiri sendiri. Kalau radikal yang lain kan punya stand alone-nya, ini punya stand alone, ini punya stand alone. Tapi kalau ini tidak punya stand alone, dia tidak punya stand alone. Nah gitu, jadi dia sendirian. Itu adalah ketidakmungkinan. Jadi harus ada temennya, harus ada yang mengisi di bawah, seperti itu. Nah penulisannya itu seperti ini, 1, 2, 3, serat gitu. Ini harus miring. Nah gitu contohnya. Nggak kelihatan sih. Mian ada 4. Mian ada 4. Mian artinya roof atau atap. Contoh katanya itu seperti ini. Jia an rong si. Nah untuk se itu dia di bawah sih. Jadi nanti saya coba cari tahu lagi kenapa se ini berbeda sendiri gitu untuk bentuk dengan mian ini. Tapi yang 3 ini teman-teman bisa lihat semuanya ada mian di atasnya. Tuh. Cepat ya hari ini ya, cuma 20 menit. Nah,
kita harus cari tahu perbedaan curan sama laupan. PR yang kemarin curan, tapi curan itu tulisannya yang mana gitu. Saya tuh tidak tahu curan itu maksudnya tulisannya yang mana, karena curan itu banyak tulisannya. Misalnya ini curan, kita punya ini beda huruf beda arti, curan. Atau yang ini kayaknya ada yang curan yang ini deh, maksud bukan curan yang ini, curan yang ini kayaknya curan yang di kantor ya.主任。Kalau curan yang ini artinya direktur, head, director, curan, kepala departemen, kayak kepalanya itu yang mana. Curan itu kepala departemen, sedangkan lawan itu tulisannya seperti ini. Launya laoshi ya, laupan. Nada 3 plus nada 3 sama dengan nada 2 plus nada 3. Bacanya laupan. Artinya itu penjaga toko. Kayak bukan penjaga toko sih, pemilik toko. Misal teman-teman pemilik toko. Nah, misal teman-teman ke toko Cina gitu, terus kayak mau tanya, laupan ini berapa harganya? Laupan ini bisa dikurangin nggak laupan? Ya kayak gitu. Laupan itu adalah bosnya. Laupan mau ini dong, mau dikurangin dong laupan. Nah, laupan itu yang ini. Oh, di sini dia kayak gini ya laupan. Laupan itu lebih ke penjaga toko gitu loh. Atau kalau enggak bosnya. Nah, bosnya itu kalau dipakai di kantornya jarang ya, tapi di sini ditunjukkan laupannya tuh seperti ini, bro. Laupan. Ini membuat Pia bingung ya. Iya, jadi kalau untuk laupan itu lebih sering digunakan untuk penjual gitu loh. Untuk di kantor jarang sih. Laupan. Terus curan. Kayak kata-kata santai gitu loh. Kata-kata santai sebenarnya bisa kalau mau manggil bos kita laupan. Tapi konteksnya kurang formal. Laupan plus curan. Nah, ya. Laupan ya. Oh, di sini laupan ya seperti bos. Ya, intinya laupan itu artinya bos. Halo bos gitu, bos gitu. Kalau curan itu lebih ke direktur gitu-gitu. Kan kita kalau misalnya bertemu dengan bos kita kan kita tidak bilang halo bos gitu, enggak kan. Kita halo Pak Direktur. Halo Bapak Kepala Departemen. Kita nggak bilang halo bos, kan enggak. Curan. Enggak apa.
Laupan itu seringnya di warung, di toko gitu loh yang setahu Laos ya. Tuh. Laupan itu lebih kayak pemilik gitu loh, teman-teman. Pemilik tuh dari bisnis owner gitu loh, kayak bisnis owner. Tapi kalau curan itu kayak kepalanya, kayak kepala dari divisi apa gitu, kepala apa-apa-apa gitu, nah curan. Tapi kalau laupan itu lebih kayak pemilik bisnis kebab misalnya. Saya misalnya pemilik bisnis kebab gitu, Pia 8 gitu kayak 8 ini tuh langsung 8 yang cewek 8 cowok 8 gitu bos gini, lopannya mana, pemiliknya mana gitu, seperti itu sih. Oke, ini untuk day 5 mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui WhatsApp ya. 我们就到这里，谢谢大家，下次见面。Oke, kita sampai sini aja. Nanti kita ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. 谢谢大家，再见。